Halo, perkenalkan nama saya Robilianto. Di sini saya akan menceritakan tentang riwayat hidup kisah Sang Buddha Gautama. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon salak, pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit. Yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Oleh pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Cakrawarti atau Maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya Pertapa Kondana yang dengan tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas, karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh karena raja, para petapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi petapa dan kelak menjadi Buddha. 4 macam peristiwa itu adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Selanjutnya, di masa kecil, sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai berwarna biru, upala berwarna merah, paduma, teratai berwarna putih, pundarika. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha sudah menikah dengan putri Yasodhara yang dipersuntingkannya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, Pangeran memiliki 3 istana, yaitu istana musim dingin, Rama, musim panas, Surama, dan musim hujan, Subha. Masa dewasanya, kata-kata petapa Asita membuat Raja Sodana tidak tenang siang dan malam, karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi petapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu, Baginda banyak menyuruh pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan itu berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih, mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama sekali tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban itu. Selama 10 tahun lamanya Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya, Rahula, lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya, dan dengan ditemani oleh kusirnya, yaitu Channa, dengan tekadnya yang telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai petapa. Setelah itu juga Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan, untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, mati. Petapa Siddhartha berguru kepada Alama Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputta, tetapi tidak merasa puas karena tidak memperolehkan apa yang diharapkannya.
Kemudian dia bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang petapa. Akhirnya dia juga meninggalkan cara yang ekstrim itu dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Di masa pengembaranya, Pertapa Gotama mempelajari latihan pertapaan dari Pertapa Bhagawa dan kemudian memperdalam cara bertapa dari 2 petapa lainnya, yaitu Pertapa Alarakalama dan Pertapa Udrakaramaputra. Namun, setelah mempelajari cara bertapa dari kedua guru tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkannya. Sehingga sadarlah Pertapa Gotama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai penerangan sempurna. Pada suatu hari dalam pertapaannya, Pertapa Gotama kedatangan seorang roh pemusik atau Gandrawa yang kemudian melantunkan sebuah syair. Bila senar kecapi ini dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Kalau terlalu dikencangkan, putuslah senar kecapi ini, dan lenyaplah suara kecapi itu. Bila senar kecapi ini dikendorkan, suaranya akan semakin merendah. Kalau terlalu dikendorkan, maka lenyaplah suara kecapi itu. Nasihat tersebut sangat berarti bagi Pertapa Gotama yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan tapanya, lalu pergi ke sungai untuk mandi. Badannya tinggal tulang, hampir tidak sanggup untuk menopang tubuh Pertapa Gotama. Dia bertemu seorang wanita yang bernama Sujata yang memberikan Pertapa Gotama semangkuk susu. Badannya sangat lemah dan maut hampir saja merenggut jiwanya. Namun dengan kemauan yang keras membaja, Pertapa Gotama melanjutkan sama dia di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya. Dengan berprasetya, meskipun darahku mengering, dagingku membusuk, tulang belulang jatuh berserakan, tetapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mencapai penerangan sempurna. Perasaan bimbang dan ragu melanda diri Pertapa Gotama. Hampir saja dia putus asa menghadapi godaan Mara, dewa penggoda yang dahsyat. Dengan kemauan yang keras membaja dan dengan keyakinan yang teguh kukuh, akhirnya godaan Mara dapat dilawan dan ditaklukkannya. Hal ini terjadi karena bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Pertapa Gotama telah mencapai penerangan sempurna dan menjadi Samyak Sam Buddha, atau bisa disebut sebagai Sama Sam Buddha. Tepat pada saat bulan purnama Sidhi, pada bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Pada saat itulah Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gotama telah mencapai penerangan sempurna. Setelah mencapai penerangan sempurna, Pertapa Gotama mendapat gelar kesempurnaan, yang antara lain Buddha Gotama. 5 pedapa yang mendampingi dia di hutan Uruvela merupakan murid pertama Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhammacakka Pavattana Sutta, di mana dia menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Sifat agung Buddha yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniaan, mempelajari, menghayati dan mengamalkan dharma, dan berusaha mencapai pencerahan sempurna. Menurut Mama, bagaimana tentang kehidupan Pangeran Siddhartha? Menurut Mama, perbuatan Pangeran Siddhartha dapat dipuji karena Pangeran Siddhartha sangat peduli kepada semua makhluk hidup dengan alasan ingin membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan, baik itu sakit, usia tua, dan mati.